Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eurovian Suvirti dari kelas 7F, nomor absen 13. Hari ini saya akan berpresentasi tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Kita mulai dari pengertian. Menggambar adalah kegiatan membentuk citra dengan menggunakan banyak pilihan teknik dan alat. Bisa pula berarti membuat tanda-tanda tertentu di atas permukaan dengan mengolah goresan dari alat gambar. Selanjutnya adalah objek menggambar. Objek menggambar terdiri dari 3 objek, yaitu objek flora, objek fauna, dan alam benda. Bagian-bagian flora dapat digunakan sebagai objek gambar, misalnya bentuk daun, bunga, dan buah. Bagian-bagian tersebut dapat digambar secara terpisah atau digabung menjadi satu rangkaian. Lalu objek fauna. Kita bisa menggambar hewan mulai dari badannya, lalu kepala, kaki, atau cakarnya. Buatlah sketsa berupa bentuk-bentuk geometris untuk membantu dan mempermudah dalam menggambar hewan. Dan alam benda. Alam benda dapat terdiri atas benda buatan manusia dan benda yang sudah terbentuk dari alam. Alam benda buatan manusia dapat berupa kendi, piring, mangkuk, gelas, dan beraneka ragam bentuk lainnya. Alam benda yang terdapat di alam seperti batu, batang kayu, air, dan awan. Komposisi menggambar terdiri dari 4 komposisi, yaitu kesatuan, keseimbangan, irama, dan keselarasan. Kesatuan adalah susunan elemen-elemen yang membangun suatu objek tertata dengan rapi menurut yang semestinya. Lalu keseimbangan penggambaran sebuah objek mengesankan keseimbangannya, berkaitan dengan bobot visual atau berat ringan objeknya. Irama dalam menggambar ditimbulkan dari pengaturan unsur-unsur rupa baik garis, raut, warna, tekstur, ruang, dan gelap terang secara berulang. Keselarasan merupakan hubungan kedekatan unsur-unsur yang berbeda melalui penyusunan bentuk-bentuk yang saling berdekatan. Lalu tahapan dalam menggambar. Tahapan dalam menggambar yaitu pertama, mengetahui bentuk dasar objek yang akan digambar. Kedua, mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. Ketiga, menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Lalu keempat, memberikan dimensi gelap, terang, baik, hitam, putih, atau berwarna. Lalu yang kelima adalah memberikan kesan untuk latar belakang. Selanjutnya adalah yang perlu diperhatikan saat menggambar. Pertama adalah proporsi bentuk, lalu komposisi peletakan, pencahayaan, penggunaan sinar arsiran, lalu penggunaan latar belakang. Lalu di sini adalah alat dan media menggambar. Pensil ada 2 jenis, yaitu pensil dengan tanda H dan B. Pensil memiliki sifat keras dan cocok digunakan untuk membuat garis yang tipis. Pensil B memiliki sifat lunak dan cocok digunakan untuk membuat garis tebal atau hitam pekat. Selanjutnya adalah krayon. Krayon memiliki 2 jenis, yaitu krayon pensil dan krayon batangan. Ada yang berbahan lunak dan berbahan keras. Krayon berbahan lunak tidak banyak mengandung minyak sehingga dapat dibalurkan dengan menggunakan tangan. Kesan warna yang dihasilkan menimbulkan kesan lembut ataupun cerah. Selanjutnya adalah kertas. Menggambar membutuhkan kertas berwarna, dapat menyerap atau mengikat bahan pewarna. Kertas gambar yang dapat digunakan dengan berbagai alat gambar, contohnya adalah kertas pada larang. Pastel khususnya memerlukan kertas dengan permukaan agak kasar seperti kertas karton. Lalu selanjutnya adalah pulpen. Selain digunakan untuk menulis, pulpen juga dapat digunakan untuk menggambar. Gambar yang dihasilkan memiliki karakter kuat dan umumnya berupa arsiran. Adapun fungsi dari menggambar, yaitu sebagai media untuk mengekspresikan diri dan membantu seseorang dalam berkomunikasi. Proses kreatif yang dibangun saat menggambar dan mewarnai bisa mengurangi stres, mengelola perilaku, dan membantu seseorang mendapatkan solusi dari suatu masalah. Lalu selanjutnya adalah cara menggambar flora, fauna, dan alam benda.
Berikut adalah cara untuk menggambar bunga Kamboja. Selanjutnya adalah cara menggambar itik. Dan yang terakhir adalah menggambar benda, yaitu piring dan cangkir. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Yurufian Zufirti akan mengakhiri presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.